Halo guys, ketemu lagi sama Kak Widya di edisi persiapan ujian sekolah matematika peminatan. Nah, di sini langsung aja kita bahas. Pertama ada soal tentang logaritma, yaitu ada dua fungsi logaritma, kemudian kita ditanyakan titik potong kedua fungsi tersebut. Ketika ada dua grafik bertemu yang dinamakan titik potong, ini ambil random aja ya grafiknya. Titik potong itu di sini. Maka titik ini itu ada di grafik yang ini sama ada di grafik yang ini. Nah, sehingga nilai si fx sama dengan gx. Y-nya itu sama karena titik potong terletak di dua-duanya. Berarti di sini bisa kita tuliskan menjadi 2 log x kuadrat tambah 4 sama dengan 2 log 7x dikurangi 2. Nah, perhatikan di sini nilai basisnya itu udah sama-sama 2. Berarti agar kedua fungsi logaritma sama, kita tinggal ambil numerusnya itu harus sama. Sama dengan 7x min 2. Gini. Nah, sekarang tujuan kita adalah mau mencari nilai x-nya. Berarti x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita tinggal faktorkan aja. Berarti x min 1, x min 6 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 atau x min 6 sama dengan 0. Maka diperoleh nilai x-nya 1 atau nilai x-nya 6. Nah, dengan eliminasi jawaban, maka kita akan peroleh jawaban BC itu salah, jawaban E juga salah. Pilih yang ada 1 dan 6. Ada 1 dan 6 itu ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Perhatikan yang membedakan antara poin A sama D, 2 log 5-nya udah sama. Berarti ini kan kalau normally kita ngerjain itu cari Y-nya itu berapa. Substitusikan ke Fx atau ke Gx. Nah, tapi karena udah sama, kita menghemat waktu, nggak usah kita cek untuk yang X sama dengan 1. Kita cukup cek yang X sama dengan 6, nilai Y-nya itu berapa, gitu. Nah, substitusikan ke salah satu persamaan ya. Misalkan kakak mau ke yang Gx aja, G6. Berarti menjadi 2 log 7x dikurangi 2. X-nya kita ganti dengan 6 di sini karena kita mencari G6. Maka jika kita hitung nilainya menjadi 2 log 40. Ini nilai si Y-nya. Nah, maka titik potongnya adalah 6,2 log 40. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang D. Yang D ini. Gitu deh. Kalau substitusi ke yang fx gimana kak? Bakal sama kok hasilnya. Coba aja. Gitu. Itu untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, kita ada soal vektor di sini. Ada vektor K dan vektor L. Ada I, J, K. Nah, jangan bingung. Ketika bertemu dengan vektor, kalian akan menemukan 3 bentuk penulisan. Nah, ini kalau yang ada IJK-nya adalah vektor basis penulisannya. Untuk bentuk yang lain itu ada yang namanya vektor kolom, ada yang namanya vektor baris. Vektor kolom ini berarti kita menuliskannya itu ke bawah, X, Y, negatif 3. Komponennya aja yang ditulis. Kalau baris berarti ke samping. Jadi ketika di soal ada 3 macam bentuk penulisan ini, jangan bingung artinya itu sama. Oke? Berikutnya, di sini ada panjang K sama dengan 29. Yang dinamakan panjang K, panjang itu berarti akar dari komponen-komponen dikuadratkan.
Artinya X kuadrat, Y kuadrat, ditambah min 3 kuadrat. Sama dengan akar 29. Nah, agar nilai akarnya hilang, maka ini kakak kuadratkan. Sehingga kita akan peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 9 sama dengan 29. Nah, maka diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Baik, ini kita simpan dulu persamaannya. Nah, sekarang dari yang panjang proyeksi K pada L sama dengan 2, kita akan peroleh panjang proyeksi berarti K pada L, maka bawahnya itu adalah panjang L. Kalau pada K berarti bawahnya sini panjang K. Sama dengan 2. Kita substitusikan nilainya. K-nya X, Y, negatif 3, L-nya 1, 2, min 2. L-nya akar dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, min 2 kuadrat. Sama dengan 2. Nah, di sini ada perkalian dot, yang mana jika perkalian dot, kita kalikan X kali 1 itu X, 2 kali Y itu 2Y. Ingat dijumlah karena dot itu hasilnya skalar. Min 3 kali min 2 itu adalah 6 per akar 9. Sama dengan 2. Berarti X tambah 2Y tambah 6 per 3 itu sama dengan 2. Sehingga kita peroleh X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 6. 3-nya kita kali silang ke sini. Nah, mutlak itu kan ada 2 ya, positif sama negatif. Kakak ambil positifnya dulu. Kalau udah ada jawabannya, ya udah. Kita nggak usah cek yang negatif. Dari sini kita peroleh persamaan X tambah 2Y sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan negatif 2Y. Nah, si persamaan X sama dengan min 2Y bisa kita substitusikan ke X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. X-nya kita substitusi, min 2Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. 5Y kuadrat sama dengan 20. Y kuadratnya sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 2. Enggak, plus minus 2. Nah, berarti bisa kita eliminasi nih jawabannya. Yang ada 2 sama min 2. Ini kita hilangkan, ini kita hilangkan. 2, 2, min 2. Nah, sekarang berarti untuk nilai Y sama dengan min 2, nilai X-nya harusnya adalah 4. Untuk nilai Y sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Jadi, lihat pasangannya, jangan sampai salah. Kalau Y-nya min 2, nilai X-nya 4. Berarti di sini salah nih. Terus, Y-nya 2, itu nilai X-nya adalah negatif 4. Yang ini juga salah. Jadi, jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Sebuah penanak nasi bermerek beta diukur dalam jam penggunaan. Berdistribusi normal. Ingat nggak nih kalian distribusi normal? Dengan rata-rata 7.500 jam, berarti mu. Timpangan baku 1.500 jam, berarti sigma. Nah, penanak nasi itu punya daya tahan lebih dari 8.500 jam. Ini artinya adalah X-nya. Lebih dari. Maka nilai variabel acak normal Z, wah enak banget nih. Ditanyainnya cuma Z-nya aja, bukan peluangnya. Berarti cepat. X min mu per sigma. Maka X-nya kita substitusikan 8.500 dikurangi
simpangan bakunya 7.500, rata-ratanya 7.500, simpangan bakunya 1.500, sehingga nilainya menjadi 1.000 dibagi 1.500. Kita hilangkan, sederhanakan nolnya, menjadi 10/15. Nah, 10/15 kita sederhanakan bagi 2, bagi 5. Bagi 5 itu 2, bagi 5 itu 3. Jadi nilai Z-nya adalah 2/3. Gitu, cepet ya. Kemudian selanjutnya ada limit trigonometri. Digabung sama limit aljabar dan ada variabelnya. Oke, berarti gimana nih cara kerjainnya? Pertama, ingat konsep dari limit X mendekati 0, AX per tan BX itu adalah A per B. Nah, tapi di sini bukan mendekati 0, mendekati 2. Sama aja sebenarnya. Kalau mendekati 2, 2-nya dipindah ke kiri, itu kan akan sama dengan limit X min 2 mendekati 0 juga. Jadi sebenarnya sama aja ya. Nah, berarti sekarang kalau kita substitusikan nilai 2-nya ke bawah kan menjadi tan 0, 0. Berarti atasnya itu harus 0 juga. Karena kalau nggak 0, hasilnya nggak mungkin jadi 5. Coba deh analogi sederhananya. Misalkan atas ini bukan 0, 2 katakanlah. 2/0 akan menjadi tidak terdefinisi. Ya kan, nggak akan 5 hasilnya. Atau kalau untuk limit menjadi tahingga, nggak akan jadi 5. Nah, maka jika X sama dengan 2 disubstitusi ke X kuadrat ditambah AX plus B, hasilnya harus 0 juga. Nah, jadinya berarti 2 kuadrat tambah 2A tambah B sama dengan 0. Berarti 2A tambah B sama dengan negatif 4. Simpan dulu, ini persamaan yang pertama. Nah, terus limit X mendekati 2. X kuadrat tambah AX tambah B per tan X min 2 sama dengan 5. Nah, karena hasilnya itu 0/0, kakak akan gunakan teorema L'Hopital, yaitu atau kalian biasanya kenal dengan cara turunan. Berarti ketika kakak substitusikan, kakak turunkan, atas sendiri, bawah sendiri nggak pakai U per V ya. X kuadrat diturunkan 2X, AX diturunkan A, B diturunkan 0, tan turunannya adalah sekan kuadrat, X min 2, X min 2 diturunkan adalah 1. Sama dengan 5. Nah, si nilai 2-nya bisa kita substitusikan menjadi 2 kali 2 tambah A per sekan kuadrat 0. Sama dengan 5. Berarti 4 tambah A per sekan itu kan 1 per cos. 1 per cos 0 dikuadratkan. Ingat kan kalian? Nilai dari cos 0 itu adalah 1. Sehingga 4 tambah A per 1 per 1 kuadrat sama dengan 5. 4 tambah A, ini kan per 1 ya, nggak usah kakak tulis. Jadi dapat nilai A-nya itu 1. Nah, kalau A-nya 1, maka nilai 2A tambah B sama dengan min 4 menjadi 2 kali 1 tambah B sama dengan negatif 4. B-nya berarti negatif 6. Yang ditanya adalah A min B. Berarti 1 dikurangi negatif 6. Hasilnya adalah 7. Kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini ada soal persamaan trigonometri. Soal persamaan trigonometri bentuk A cos alfa atau A cos X biasanya ditambah
B sin X sama dengan K. Untuk soal ini nggak mesti X ya, yang penting sininya itu sama. Sama-sama X atau sama-sama 2X itu boleh. Ketika ada persamaan kayak gitu, ingat kembali bentuknya. Ini kurang K cos X min alfa gitu. Si K itu bisa dicari dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Mana sih A-nya? A-nya itu yang ikut dengan cos. Artinya di sini nih ada angka 1 tersembunyi. Berarti ini A. Kemudian B itu yang ada sinnya. Berarti ini B. Oh, jadi ini tuh bisa dituliskan K-nya menjadi akar 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Menjadi akar 4, nilainya adalah 2. Nah, alfanya gimana cara carinya? Alfa itu dicari dari tan alfa, di mana tan alfa adalah B per A. Notes-nya adalah perhatikan letak kuadran. Apa maksudnya, Kak? Jadi, di sini kan A-nya positif. B-nya juga positif kan? Ingat kembali sumbu koordinat, A itu melambangkan X, B itu melambangkan Y-nya. Jadi, kalau positif-positif, dia ada di sini. A positif, B positif. Kalau kuadran 2, berarti A negatif, B positif. Kuadran 3, A negatif, B negatif. Terakhir, A positif, B negatif. Ingat itu, karena biasanya pada sering salah nentuin kuadrannya. Nah, langsung aja untuk soal ini berarti tan alfa sama dengan B-nya akar 3, A-nya 1. Nah, tan alfanya akar 3. Dapat dong alfanya itu berapa? Ada 60 derajat. Ya kan? Oke, berarti sekarang si persamaan akar 3 sin 2X ditambah cos 2X sama dengan 1, itu tuh bisa ditulisin jadi 2 cos 2X min 60 sama dengan 1 di sini ngikut. Oh ya, ini bukan X ya. Di sininya bukan X karena ini bukan X. Karena di sininya juga bukan X, 2X. Jadi kalau sininya X, sini X, berarti sini X. Kalau sini 2X, sini 2X, sini 2X. Ngikut gitu. Oke, nah di sini bebas aja nih kalian mau kerjainnya pakai cara yang K kali 360 atau cara coba-coba. Artinya, kalau cara coba-coba itu, kalian cobain option jawabannya ke nilai X-nya. Mana yang hasilnya sesuai. Contoh ya, kakak kasih contoh satu aja. Cara coba-coba. Untuk X sama dengan 0, misalkan, berarti 2 cos 2 kali 0 min 60 sama dengan 1. Berarti 2 cos min 60 sama dengan 1. Nah, jadinya cos min 60 kan jadinya sama aja cos 60. Ingat lagi ya, catatannya sambil dibuka. Cos 60 itu setengah. Nah, apakah 2 kali setengah itu sama dengan 1? Jadi 1 sama dengan 1. Bener kan? Kalau bener berarti 0 itu bener jawabannya. Yang ada 0 yang kalian pilih. Sisanya sama. Nah, si pembeda dari D sama E, itu kan dia bedanya di 60 sama 120-nya aja kan. Jadi, ini kakak lanjutin aja pakai cara coba-coba. Kita cobain jawaban 60-nya ya.
Bentar, kakak kasih ini. 1, 2. Nah, ini 3. Berarti untuk X sama dengan 60, maka 2 cos 2 kali 60 dikurang 60 sama dengan 1. Jadi 2 cos 120 min 60, 60. 2 kali setengah sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Wow, benar juga. Jadi 60 itu jawabannya. Ini benar. Ya udah, otomatis jawabannya yang D. Gitu ya. Kalian boleh coba angka yang lain buat ngebuktiin, bener gak sih jawabannya itu? Gitu. Oke. Lanjut ke soal. Nah, ini kayaknya udah tadi soal ini. Kita skip ya. Tadi udah ada. Nah, lanjut ke soal ini. Dalam suatu laga adu penalti, peluang setiap pemain dalam tim A berhasil memasukkan ke dalam gawang 0,4. Masuk berhasil. Ini ada berhasil. Berarti P berhasil sama dengan 0,4. Kemudian peluang melakukan adu penalti 5 orang. Yang mau adu penalti itu 5 orang. Berarti ini adalah N-nya. N-nya sama dengan 5. Peluang hanya 3 orang. Yang berhasil itu adalah si X-nya. X-nya sama dengan 3. Kalau berhasilnya 0,4, maka peluang dia gagal itu adalah 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Arahnya kemana sih, Kak? Ini soal peluang. Tapi ini adalah peluang distribusi binomial. Tahu dari mana, Kak? Jadi, distribusi binomial. Ini kecampur ya, karena ngajar inter juga pernah. Peluang distribusi binomial. Di sini, kapan kita pakai distribusi binomial? Ketika ada N percobaan, kemudian ada peluang sukses dan gagal, dan peluang sukses dan gagal itu sama di setiap percobaan. Jadi, misalkan kita nendang pertama kali, adu penalti pertama kali. Peluang sukses sama gagalnya sama di tiap-tiap tendangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu. Tapi ciri yang paling sering dan paling enak buat ditandain itu 2 ini. Gitu. Berarti artinya yang ditanya ketika X-nya sama dengan 3. Ingat nggak kalian rumus binomial itu adalah NCX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Ini rumusnya. N itu banyaknya percobaan. X itu yang ditanya soal. P itu sukses. Atau yang ditanya Q itu gagal. Nah, berarti dalam hal ini yang ditanya 3 orang, N-nya 5, berarti 5C3 berhasil yang ditanyain. Berhasilnya tadi 0,4 pangkat 3 dikalikan dengan Q-nya 0,6 pangkat 5 min 3. Ini tinggal dihitung aja ya hasilnya berapa. Coba kalian hitung. Oke guys, kita ke last question. Soal terakhir ini adalah soal aplikasi turunan trigonometri. Kenapa? Karena di sini ada kata maksimum atau minimum. Ini adalah kasus optimalisasi dari turunan, aplikasi turunan. Yaitu nanti arahnya turunan pertama sama dengan arahnya ke sini. Nah, biasanya soal ini tuh nggak mesti langsung dikasih kayak gini. Biasanya dimodelkan dalam bentuk soal cerita berbentuk alam. Ada juga yang seperti itu. Nah, kita bahas penyelesaiannya seperti apa. Pertama di sini dibilangnya luas maksimum trapesium. Berarti kita harus ingat
Luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Artinya, sisi sejajarnya di sini itu adalah BC tambah AB, tingginya itu adalah si BP atau CQ. Nah, berarti di sini menjadi setengah, BC-nya itu M, AB-nya itu berarti kita harus mencari nilai AP, PQ itu otomatis M, IB. IB itu kan sama dengan AP. Nah, untuk mencari AP, di sini diketahui 2 alfa dan sisi miring M. Karena mencari samping dari sudut, maka cos. Berarti ini M cos 2 alfa. Ini sama dengan sini. Nah, ini sama dengan sini. Untuk mencari sisi depan ini, depan itu adalah sin, sehingga sini M sin 2 alfa. Oke, kita substitusikan ya. Berarti si AB-nya itu adalah M ditambah M cos 2 alfa ditambah M cos 2 alfa. Atau kakak tuliskan 2M cos 2 alfa. Kali DP-nya M sin 2 alfa. Nah, biar ngelihatnya itu enak, M sin 2 alfanya kakak taruh di depan. Jadi seperti lalu untuk si nilai 2-nya ini bisa kita sederhanakan kan? Kalau dikaliin kan jadi 1. Berarti menjadi M kuadrat sin 2 alfa ditambah M kuadrat sin 2 alfa cos 2 alfa. Ini ya. Nah, berarti sekarang ini kakak sederhanain dulu ke atas aja ya. Menjadi M kuadrat dalam kurung sin 2 alfa ditambah sin 2 alfa cos 2 alfa. Dan untuk menurunkan sin 2 alfa itu udah bisa langsung. Sin 2 alfa cos 2 alfa harus pakai U kali V. Nah, biar nggak pakai U kali V, kakak sederhanakan aja dulu bentuknya ya. Jadi M kuadrat sin 2 alfa ditambah, kakak munculkan setengah, kakak munculkan 2, arahnya kemana? Dan apakah kakak ngerubah soal? Enggak, karena setengah kali 2 itu 1. Arahnya itu ke sini. Ini 2 sin 2 alfa cos 2 alfa adalah sin 4 alfa. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi M kuadrat sin 2 alfa ditambah setengah sin 4 alfa. Oke, berarti sekarang karena ditanya nilai maksimum, kita bisa turunkan. Turunan pertama sama dengan 0, sehingga M kuadrat itu suatu konstanta, jadi tulis aja. Kemudian turunan dari sin 2 alfa itu adalah 2 cos 2 alfa. Turunan dari sin 4 alfa adalah 4 cos 4 alfa. Nah, sekarang tinggal dikalikan saja. 2M kuadrat cos 2 alfa ditambah 2M kuadrat cos 4. Biar nggak ribet, kakak bagi 2M kuadrat. Jadi 2 alfa ditambah cos 4 alfa sama dengan 0. Ingat-ingat, kita lanjut ke sini. Tulis dulu yang tadi ya. Ini persamaan terakhir yang kita peroleh. Nah, ini terserah nih. Cos 4 alfanya mau dibuat ke sudut rangkap atau mau menggunakan rumus cos plus cos. Misalkan kakak mau pakai cos plus cos aja. Jadi cos alfa plus cos beta itu kan jadinya cos 2 alfa tambah alfa beta
cos alfa kurang 4 alfa. Nah, berarti 2 cos 3 alfa cos min alfa 0. Nah, cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Kalau kakak bagi 2, seperti ini. Berarti kita tinggal ambil si pembuat nolnya. Cos 3 alfa sama dengan 0 atau cos alfa sama dengan. Nah, yang memenuhi itu yang mana? Kita ambil dulu yang ini. Kalau ini dulu, yang cos alfa sama dengan 0, itu alfanya kan 90 derajat ya. Berdasarkan gambar, atau 270, itu nggak mungkin kan? 270 lebih nggak mungkin karena alfanya lancip. 90 juga nggak mungkin, karena dia bukan lancip, siku-siku. Berarti dari sini. Nah, cos 3 alfa sama dengan cos yang nilainya 0, 90 derajat. Berarti 3 alfa sama dengan minus 90 tambah apa kali 60. Berarti alfanya minus 30 ditambah kali 120. Kakak ambil positifnya dulu. Alfa sama dengan 20 ditambah K kali 120. Berarti alfanya untuk K sama dengan 1 diperoleh 150. Nah, berarti dari sini alfanya 150. Nggak mungkin ini ya. Karena dia lancip. K-nya 0 dulu mau kalau K-nya 0 berarti alfanya 30 derajat. Yang ini dulu harusnya tadi. 30 derajat. Berarti 30 derajat itu memenuhi kan? Dia sudut lancip. Nah, ternyata yang ditanyakan nggak cuma alfa, tapi adalah luas maksimum. Berarti kita substitusi ke sini nih. M kuadrat, kita tuliskan dulu. M kuadrat, sin 2 alfa ditambah setengah sin 4 alfa. Berarti menjadi M kuadrat, alfanya kita substitusikan 2 kali 30 ditambah setengah sin 4 kali 20. Jadi M kuadrat sin 60 ditambah setengah sin 120. Kita substitusikan setengah akar 3 ditambah setengah sin 120 itu setengah akar 3 juga ya. Berarti menjadi M kuadrat kali setengah akar 3 ditambah 1/4 akar 3. Samakan penyebutnya. 2/4 akar 3 tambah 1/3 M kuadrat kali 3/4 akar 3. Sehingga jika disusun menjadi seperti ini. Jadi luas maksimum trapesium adalah 3/4 M kuadrat akar 3, satuannya cm persegi. Seperti ini. Nah, itu dia pembahasan soal-soal latihan US Mat Minat. Semoga bisa membantu kalian belajar walaupun hanya beberapa soal. Sukses ujiannya. Bye-bye.